Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Kapertiwi, biasa dipanggil Amelia dengan NIM 860396352 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Semarang. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta relevansi dan tantangan penerapannya di era digital. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan penopang atau penyangga dalam pembangunan pendidikan dan sistem pendidikan. Pilar pendidikan berperan menjaga, mendukung, dan memperkuat proses pembangunan pendidikan agar berlangsung secara terarah, efektif, dan berkesinambungan. Nah, menurut UNESCO, pilar pendidikan merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran serta penyusunan kurikulum pada abad 21. Pilar-pilar ini bertujuan membantu peserta didik berkembang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pembentukan karakter. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui, yaitu proses pembelajaran untuk memperoleh dan memahami berbagai pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, yaitu proses menerapkan pengetahuan dalam bentuk tindakan dan keterampilan nyata. Yang ketiga, learning to live together, belajar hidup bersama, yaitu belajar hidup harmonis, bekerja sama, dan menghormati orang lain. Dan yang keempat, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, yaitu belajar mengembangkan potensi, kepribadian, serta tanggung jawab pribadi. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam sikap dan perilaku. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator dan pendamping siswa. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan ruang bagi siswa untuk mandiri, namun tetap diarahkan. Ketiga prinsip ini menjadi pilar penting dalam pendidikan di Indonesia, karena mampu menjadi pedoman bagi pendidik dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam akademik, namun juga memiliki karakter, sikap, dan kepribadian yang baik. Dalam era digital seperti saat ini, penerapan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang sangat kuat, namun juga memiliki tantangan yang cukup kompleks. Misalnya dalam pembelajaran daring, peran Ingarso Sung Tulodo tidak hanya terlihat secara langsung, tapi juga melalui etika digital guru, seperti cara berkomunikasi di media sosial, dan juga kedisiplinan dalam mengajar. Pada prinsip Ing Madya Mangun Karso, guru perlu lebih aktif membangun motivasi siswa di tengah banyaknya gangguan digital, seperti media sosial dan juga game online. Sedangkan Tutwuri Handayani menjadi sangat relevan karena siswa dituntut lebih mandiri dalam mencari informasi. Tetapi di sisi lain juga rentan terhadap miskomunikasi, sehingga guru tetap perlu memberikan arahan. Beberapa tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip tersebut antara lain masih adanya perbedaan kemampuan literasi digital, berkurangnya kedekatan emosional dalam pembelajaran daring, serta perubahan karakter peserta didik yang cepat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, rendahnya motivasi belajar, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi. Melalui prinsip keteladanan, pemberian motivasi, kerjasama, dan kemandirian belajar, pendidikan tidak hanya menekankan pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan hidup peserta didik. Itu tadi penjelasan singkat mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta relevansi dan tantangan penerapannya di era digital. Terima kasih telah menonton video ini.